Pada tanggal 26 Januari 1905, terjadi suatu peristiwa yang menggemparkan. Dikisahkan, sebuah pasukan di bawah pimpinan Sersan Volaers melakukan patroli untuk memburu gerilyawan Aceh yang masih tersisa. Dan dalam patroli itu, pasukan Belanda beristirahat dan mendirikan tenda di bawah tempat yang mereka anggap cukup aman, yaitu di sebuah musola di Kampung Murandeh Paya. Para anggota beristirahat di dalam tenda, sedangkan Sersan Voller sendiri berada di dalam musola sambil membaca buku. Karena menganggap musola tersebut aman, pasukan Belanda tidak menghiraukan rakyat Aceh yang sedang berlalu lalang sambil berjualan buah, telur ayam, dan lain sebagainya. Pasukan Belanda tidak mengetahui kalau rakyat Aceh yang berlalu lalang dan para penjual itu menyembunyikan parang dan juga rencong di balik bajunya dan sudah siap untuk melakukan penyerangan. Ketika pasukan Belanda dan Kapten Vollaers sedang beristirahat, tiba-tiba salah seorang penjual buah memberikan aba-aba, dan dengan secepat kilat para warga dan para penjual segera menyerang pasukan Belanda menggunakan rencong dan juga parang yang disembunyikan di balik bajunya. Hingga dalam hitungan menit, terjadi banjir darah di halaman musola. Kapten Vollaers yang sejak awal menjadi target utama tidak luput dari serangan itu hingga ia tewas di dalam musola dengan buku yang tergeletak di samping jasadnya. Salah satu prajurit Belanda yang berhasil menyelamatkan diri segera berlari menuju arah Lok Sumawe. Mendengar tragedi yang terjadi, Kapten Swart segera meluncur menuju Murandeh Paya. Namun, semua itu telah terlambat. Dengan mata kepala sendiri, Kapten Swart melihat mayat pasukan Belanda bersama Kapten Vollaers yang bersimbah darah secara mengerikan. Segera setelah tragedi di Murandeh Paya, pemerintah Belanda segera melakukan penyelidikan dan menetapkan Teuku Cik Tunong sebagai dalangnya. Hingga pada tanggal 5 Maret 1905, Teuku Cik Tunong ditangkap oleh Letnan Van Vuren saat hendak melakukan perjalanan menuju Lok Sumawe. Dalam persidangan, Teuku Cik Tunong diberikan hukuman tembak oleh Gubernur Militer Van Delen. Sebelum eksekusi dilangsungkan, Teuku Cik Tunong meminta dipertemukan dengan istrinya yaitu Cut Nyak Mutia dan juga anaknya yang masih berusia 5 tahun yaitu Teuku Raja Sabi sebagai permintaan terakhir. Dalam pertemuan tersebut, Teuku Cik Tunong memberikan wasiat kepada istrinya, yaitu agar terus melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda, mendidik Teuku Raja Sabi dengan karakter pejuang, dan bersedia menikah lagi dengan Pang Nanggro yang merupakan salah satu pengikut setia dari Cik Tunong. Mengetahui wasiat tersebut, Pang Nanggro merasa berat untuk menikahi janda pemimpinnya tersebut karena merasa tidak pantas dan tidak sederajat. Namun, Cut Nyak Mutia meyakinkan hati Pang Nanggro agar tetap mau menikahinya. Dan pada akhirnya, Pang Nanggro menjalankan wasiat dari Teuku Cik Tunong dengan menikahi Cut Nyak Mutia, karena Pang Nanggro adalah sosok yang sangat patuh dan sangat menghormati pemimpinnya tersebut. Pang Nanggro sejatinya adalah seorang gerilyawan yang sangat menentang kompeni Belanda. Pang Nanggro juga terkenal di kalangan Belanda sebagai prajurit yang tangguh dan juga cerdik. Bersama Pang Nanggro yang telah menjadi suami ketiganya, Cut Nyak Mutia melakukan perlawanan terhadap Belanda dengan dahsyat. Mereka juga dibantu dengan para ulama Aceh untuk membangun kubu pertahanan di hulu sungai Jambu Aye. Teuku Raja Sabi juga dibawa terus selama masa gerilya oleh Cut Nyak Mutia dan menunjuk beberapa orang untuk menjadi pengawal pribadi Teuku Raja Sabi. Sejak bulan September 1905, pasukan Aceh di bawah komando Pang Nanggro telah mulai melakukan pergerakan yang luar biasa. Mereka melakukan serangan dengan cepat dan mendadak,
sehingga menimbulkan kekhawatiran dan ketegangan yang luar biasa bagi prajurit Belanda. Pada tanggal 6 Mei 1905, pasukan Aceh berhasil melakukan penyerangan terhadap bivak pasukan Belanda dan berhasil merampas beberapa pucuk senjata beserta 750 butir peluru. Serangan kedua dilancarkan oleh Pangnanggro. Kali ini tujuannya adalah bivak di Gude Bawang yang berada di luar kekuasaannya. Karena kecerdikan Pangnanggro dan didukung oleh strategi yang jitu dari Cut Nyak Mutia, sekali lagi bivak di Gude Bawang berhasil dikuasai oleh pasukan Aceh. Masa-masa itu menjadi masa yang sangat suram bagi pemerintah Belanda, karena di bawah komando Pangnanggro, prajurit Aceh sangat aktif melakukan serangan, mulai dari serangan besar, kerusuhan, hingga keributan kecil, benar-benar didesain oleh Pangnanggro, membuat pemerintah Belanda khawatir kekuasaan mereka akan berakhir di tanah Aceh. Rakyat Aceh juga bersatu padu dalam melakukan serangan secara serentak. Kali ini, sasaran mereka yaitu kota-kota besar seperti Lok Sumawe, Koroto, dan lain-lain. Untuk menghadapi kegigihan pasukan Aceh, pemerintah Belanda membentuk pasukan khusus yang dikomandoi oleh para perwira berpengalaman milik Belanda, seperti perwira Christoffel, Van der Vlorck, Van Sloten, dan juga Moselman. Pasukan di bawah komando Christoffel tersebut diberi nama Kolonel Macan sesuai dengan tugas mereka yang harus bergerak sangat cepat dan juga berani. Pada tanggal 20 September 1910, Van Sloten melakukan pengejaran terhadap Pangnanggro yang diketahui sedang berada di Payacicem. Dalam pertempuran yang dahsyat itu, Pangnanggro akhirnya tertembak dari jarak kurang lebih 200 meter hingga syahid. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, ia sempat memberikan wasiat kepada Teuku Raja Sabi. Sedangkan Cut Nyak Mutia bersama para pengikutnya telah meninggalkan tempat tersebut. Walaupun Pangnanggro telah wafat, api perjuangan di dada Cut Nyak Mutia tidak pernah padam. Ia bertekad untuk melanjutkan perjuangan dengan para pengikutnya yang masih tersisa. Karena mengetahui di daerah Gayo dan Alas masih ada perlawanan, Cut Nyak Mutia dan pasukannya berusaha menuju ke sana untuk menggabungkan diri. 1 bulan setelah kematian Pangnanggro, tepatnya pada tanggal 22 Oktober 1910, Komandan Detasemen Marsose Belanda memerintahkan Sersan Moselman, seorang komandan brigade yang berpengalaman dalam perang gerilya, untuk melakukan pengejaran terhadap Cut Nyak Mutia yang pada waktu itu diprediksi sedang berada di Lok Ruhat. Hingga pada tanggal 25 Oktober 1910, pasukan Moselman yang berjumlah kurang lebih 60 orang itu tiba di Sungai Puto dan berjalan ke arah hulu sungai. Pada pukul 4 sore, Moselman melihat ada kepulan asap yang membumbung tinggi ke arah langit. Dalam jarak kurang lebih 200 meter, Moselman melakukan pengintaian dan mendapati prajurit Aceh yang sudah tua sedang berlari dan dengan diikuti oleh beberapa gerilyawan. Mengetahui hal tersebut, Moselman dan pasukannya segera melepaskan beberapa tembakan. Naas bagi prajurit tua tersebut, ia terkena tembakan dan langsung jatuh tersungkur dan menyebabkan kepanikan bagi gerilyawan Aceh. Diketahui bahwa prajurit tua tersebut bernama Teuku Supot Mata atau Teuku Cik Paya Bakong, seorang prajurit yang dikeramatkan oleh para gerilyawan Aceh. Dengan syahidnya Teuku Cik Paya Bakong, terjadilah tembak-menembak yang seru antara pasukan Cut Nyak Mutia dengan pasukan Moselman. Dalam pertempuran ini, pasukan Moselman lebih diuntungkan secara posisi karena mereka dapat bersembunyi di balik batu yang terdapat di hulu Sungai Putu. Semakin lama, pasukan Cut Nyak Mutia semakin terdesak. Melihat situasi yang sangat tidak menguntungkan, Cut Nyak Mutia segera menyerbu ke depan dengan menggunakan pedang dan rencong. Dengan rambut panjang yang terurai, Cut Nyak Mutia bertempur sambil memberikan komando kepada para pasukannya.
Cut Nyak Mutia menyadari bahwa ia sendiri sudah terkepung oleh prajurit Belanda. Namun, tidak nampak sedikit pun keraguan dari wajahnya, hingga ia bertarung dengan gagah berani dan kesatria. Pada akhirnya, 3 butir peluru menghentikan langkahnya, dan jatuhlah Cut Nyak Mutia. Seketika itu, telah syahid salah seorang pahlawan wanita dari Aceh yang terkenal pemberani dan tidak kenal kata menyerah pada tanggal 25 Oktober 1910 di hulu Sungai Puto.